Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Pilih kartu, gunain intuisi. Semesta ingin kamu mendapatkan hadiah ini. Tuhan ingin kamu memiliki hal ini. Jadi this is blessing yang akan datang dari Tuhan, dari semesta. So, pilihan pertama, kedua, ketiga. Aku disclaimer dulu. Ini adalah collective reading untuk banyak orang, timeless reading juga, jadi kita tidak terbelenggu oleh waktu, kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton, dan karena ini untuk banyak orang, proses baik-baik, nanti kalau aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising, kalau aku nggak nyebutin soal zodiak juga nggak apa-apa sebenarnya. Zodiak itu cuma sebagai pemanis aja, gitu, penambah aja. And then, untuk kamu yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Jadi bisa dengan meditasi dulu, menenangkan diri, hempaskan overthinking kamu tentang orang-orang atau tentang seseorang, redakan dulu, fokusnya ke diri sendiri gitu. Bisa olah nafas juga. Tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan berkali-kali sampai kamu relax. Pilihan pertama ada clear your energy field. Pilihan kedua, deep breathing. Pilihan ketiga, hydrate. Jadi, kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Kalau misal kalian mau request, silahkan komen di bawah. Aku rencananya mau buat kayak daily reading gitu. Jadi kalau judulnya tuh tergantung sama readingannya. Kalau misalnya kalian setuju, bisa komen aja di bawah. Gitu. Kamu lebih prefer dibuat secara general atau pakai pick a card? Oke. Jadi kita langsung aja ke pilihan pertama. Halo my love, untuk yang pilih pilihan pertama. Halo. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi, jadi kita langsung lihat aja. This is a gift from the universe, hadiah dari semesta, dari Tuhan yang harus kamu miliki. Ini hakmu. Justice. Ada the lovers, very strong energinya. Di sini ada Gemini, ada Libra ya, aku lihat. Kenapa aku ketawa? Cuman ini energi mungkin kemarin ya. Jadi sempat agak pelin-pelan atau bingung soal kehidupan. So gini, untuk menerima apa yang akan datang, dirimu tuh harus nggak bingung dulu. Sebenarnya simpel. Disaranin sama semesta jangan bingung dulu gitu. Jadi redakan kebingungan, boleh bingung sehari 2 hari, tapi nggak boleh kayak berbulan berlarut-larut nggak ngerti harus mau ngapain gitu. Kamu person, kamu human, kamu punya free will, kamu punya kebebasan, kamu bisa bergerak, kamu bisa buat tindakan, keputusan. So kamu harus make sure kalau kamu tuh punya fondasi yang kuat, punya security, punya kestabilan gitu. Jadi jangan terombang-ambing, oke? Nah, di sini yang harus kamu terima hadiah dari Tuhan itu lebih seperti kayak partnership atau seseorang, cinta gitu. Jadi kalau aku lihat nanti kamu dikasih pilihan, aku selalu bilang sama orang-orang kalau kita ini di dunia ada yang dikasih anugerah untuk bisa memilih gitu, memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, apapun itu. Ada orang yang dikasih anugerahnya bisa milih pekerjaannya dia, ada yang nggak bisa milih untuk percintaan gitu, ada yang bisa milih semuanya gitu contohnya. Nah, kamu bisa milih pasangan hidup, percintaan. Yang aku lihat di sini nanti ada keadilan untuk dirimu yang merasa dari kemarin nggak adil nih gitu. Kok kayaknya dunia menghantamku nih gitu, ibaratkan kok masalah-masalah bertubi-tubi datang gitu. Nanti ada keadilan. Jadi Tuhan meminta kamu untuk membuka tangan untuk dibantu sama orang-orang sekitar dan semesta memberikan keadilan gitu. Dari energi the lovers, kalau kamu lihat the lovers itu di sini tulisannya kan bukan cinta-cinta, decision itu adalah keputusan yang harus dipilih.
Jadi ada sesuatu hal yang harus kamu lakukan, putuskan sesuatu gitu. Jadi di sini disaranin buat keputusan dulu. Saran dari aku, kamu ngelihat diri kamu di masa depan mau jadi apa, jadi ngambil keputusannya berdasarkan potensi dirimu di masa depan atau kelayakan yang bisa kamu dapetin gitu. But also the lovers itu sesuatu yang diorkestra sama semesta. Ini bisa pertemuan dengan seseorang yang secara tiba-tiba orang yang beda banget sama diri kamu tapi sebenarnya complement each other atau bisa memenuhi satu sama lain gitu, kayak punya kecocokan yang luar biasa. Also dari justice ini adalah kejujuran dan kebenaran. Beberapa dari kalian akan dapat hadiah cinta yang orang itu datang bilang cinta ke kamu gitu, ngasih kepastian gitu. Jadi ada confession, ada yang mengutarakan perasaan gitu kalau aku lihat beberapa dari kalian. Cuman yang lainnya kebanyakan lebih seperti pilihan. Kamu mau pilih apa gitu. Kamu mau fokusin ke percintaan, kamu mau fokusin pekerjaan, apapun itu, pilihlah sesuatu yang memang sejalan sama vibrasi kamu atau energi kamu gitu. Apa yang kamu pengen raih gitu. Dari energi justice, balik lagi soal kebenaran. Saran dari aku, selain gak bingung, harus belajar menjalani kehidupan secara apa adanya, kejujuran. Because the truth, yang namanya justice, itu selalu akan memihak orang yang benar gitu. Okay. Jadi ada the Three of Wands, ada the Three of Cups. Well, sini banyak 3-3. Jadi mungkin akan ada sesuatu yang terjadi 3 bulan ke depan, 3 minggu ke depan, atau bulan ketiga gitu. Di sini kalau aku lihat ada selebrasi udah pasti. Cuman selebrasinya lebih seperti kayak lingkungan sosial yang membaik atau orang-orang atau teman-teman yang sangat supportive gitu. But ini kayak ada energi dirimu yang agak pasif. Saat energi kamu pasif, ada hal yang datang bertubi-tubi, which is mungkin kayak blessing, anugerah gitu, peluang-peluang gitu. Jadi kadang-kadang saat kita di fase dimana nggak mau ngapa-ngapain, malah banyak yang ngajak keluar gitu. Ini contoh aja ya. Kalau kita pun lagi nggak mau fokus ke percintaan, malah ada percintaan muncul. Jadi ada sesuatu yang kebalikan dari energi kita hadir gitu. Sarannya adalah punya pikiran yang clear. Jadi saat apapun itu peluang yang hadir, kamu bisa menentuin aku mau apa enggak gitu. Di sini yang jauh akan mendekat. Jadi konsep yang jauh akan mendekat itu bukan cuma seseorang aja. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin si jodohnya atau seseorang yang agak jauh nanti akan masuk ke dalam hidup. Tapi ini juga bisa seperti kayak rezeki yang kelihatannya jauh di angkasa gitu, nanti akan ngedekat. Pintu-pintu yang tadi yang kelihatannya jauh banget tiba-tiba nggak deket gitu, tanpa kamu sadari udah di depan pintu gitu. Jadi ini ada sesuatu yang jauh mendekat ke dalam hidup kamu. Belajar untuk bisa ngelihat your future, dalam arti bukan kayak ngeramalin diri kamu kayak gimana ke depannya gitu, enggak, tapi lebih seperti kamu mau jadi apa 1 bulan dari sekarang, 2 bulan dari sekarang, 3 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, kamu mau jadi apa? How do you see yourself in the future? Gimana cara kamu ngeliat diri kamu di masa depan? Gitu. Apa yang kamu pengen rasain? Gitu. Kamu bentuk itu. Itu mungkin secara simpelnya kayak konsep manifestasi, tapi lebih dimudahkan disesuaikan sama dirimu sendiri. Gitu. Oke? Okay? Lalu di sini, ya diminta untuk selebrasi. So sebenarnya sarannya nikmatin waktu sama keluarga, sama teman-teman, sama lingkungan sekitar, atau bahkan teman-teman yang kamu anggap keluarga. Gitu. Bagi waktumu untuk mereka. Jadi ada fase dimana kita harus clearing energi kita dari orang-orang yang mungkin nggak semuanya pasti orang punya energi yang positif gitu. Pasti semua orang ada masalah-masalah hidup masing-masing kan. Kadang-kadang kalau kita terbiasa untuk kayak sering ketemu, sering terkoneksi, kita suka menyerap nih energi mereka. Nah, kadang-kadang kita harus mengundurkan diri sejenak untuk clearing energi kita, tapi jangan lama-lama gitu. Jadi saat energi kita udah clear, balik lagi hangout sama teman-teman gitu. Di sini kalau aku lihat ada momentum di mana mungkin clearing energinya lebih seperti mungkin ada pekerjaan nanti yang ternyata dihempaskan dari hidup kamu karena memang mungkin pekerjaan atau lingkungan pekerjaan tidak baik, atau bahkan teman-teman yang toxic gitu. Jadi
ini take what resonate ya. Bisa dari diri kamu yang sendiri menahan, tapi ada juga beberapa dari kalian yang semesta yang ngatur itu. Gitu. Shoes, ya ini ada perubahan lingkungan sekitar di mana kemungkinan akan naik level ya lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi yang diobrolin bukan hanya cuma gosip-gosip belaka, nanti lama-lama ngobrolin hal-hal yang penting untuk perkembangan diri, perkembangan spiritual, atau bahkan bisnis gitu. Cuman kalau aku lihat ini niat dari diri sendiri. Kayak your life is elevated. Contoh misalnya, kamu kemarin itu berada di lantai dasar gitu. Terus liftnya dari kemarin nggak bisa kebuka. Sekarang liftnya kebuka, kamu bisa masuk. Nanti kamu digiring naik ke lantai yang lebih atas lagi gitu. Jadi keadaannya seperti itu. So ini diminta untuk lebih legowo dalam konsep saat kita nunggu sesuatu hasilnya mana, terus kita dapatnya apa. Ini lebih harus di release ke semesta gitu. Nah, dari sini ada the wedding. Jadi ini mungkin sedikit validasi soal love life, ada komitmen, ada partnership, ada bekerja sama. Cuman ini balik lagi ngaca. Sometimes kalau ngerasa ada kegagalan dalam percintaan yang kemarin-kemarin, kamu harus ngaca apakah ada isu. Entah itu komitmen isu dari diri sendiri, trauma sendiri. Nah, kamu dikasih kesempatan untuk mempunyai jalan baru soal percintaan atau berkomitmen. Jangan sampai kamu ngebuat jalan yang sama. Jatuhnya nanti akan lari di lingkaran aja. Gitu lagi. So, sudah harus menutup atau memutuskan karma-karma yang kemarin. Gitu. Jadi belajar untuk kontemplasi dulu sebelum mengambil keputusan besar soal kehidupan. Untuk misalnya kamu yang sudah punya pasangan hidup, ini berarti ada komitmen nantinya. Gitu. Ini yang semesta pengen kamu dapetin. Dari sini ada Mahavatara Babaji, soul expansion. Your consciousness expanding, you understand the connection between all things. Kamu akan lebih paham lagi sebenarnya untuk keadaan dirimu sendiri, koneksi segala sesuatu yang ada di sekeliling dirimu. Nah, saat manusia sudah mampu untuk memahami, itu adalah manusia yang sudah tumbuh dewasa gitu. Jadi, kalau kita udah dapetin fase kedewasaan dan tumbuh dewasa, ibaratkan kita kayak ujian kita lulus, berarti kita mampu untuk berjalan ke kelas berikutnya gitu, naik kelas. Karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya memang semesta menghempaskan orang-orang yang memang tidak sesuai sama vibrasi yang baik gitu, contohnya, atau bahkan pekerjaan, lifestyle yang memang dihempaskan lah gitu. Ini contoh yang aku lihat ya gitu. Mungkin kemarin lifestyle-nya buruk, terus tiba-tiba keserang penyakit, contoh gitu. Kalau misalnya orang mungkin ngelihatnya ini sakit pasti musibah gitu, tapi ada orang-orang yang pikirannya positif melihat ini sebagai anugerah, karena ternyata karena sakit itu akhirnya berhenti untuk melakukan lifestyle negatif gitu. Jadi mungkin ada kesandung atau situasi yang kamu ngerasa kesandung, tapi itu sebenarnya semesta lagi menyelamatkan dirimu. Nah, ini bisa dengan bantuan semesta balik lagi, atau dengan niat sendiri. Udah mikir nih mana nih karma buruk yang harus selesaikan, yang harus dilebur yang mana, di-release gitu, lepasin. Alone time, ini butuh waktu untuk kontemplasi sendiri, untuk bisa tadi tahu maunya apa, jadi jangan bingung. Look at the star. Ini beberapa dari kalian coba cek birth chart kamu, situasi astrologi keadaan astrologi kamu kayak gimana. Look at the star. Jadi aku percaya semua orang itu at least satu kali dalam hidupnya harus tahu tentang dirinya sendiri dari astrologi gitu. Kita tahu chartnya kita tahu aspek-aspek kehidupannya kita, ketakutan diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita tunjukkan ke dunia gitu, dari sun-nya kita, dari rising-nya kita harus tahu dari emotionnya kita, dari mood-nya kita seperti apa. Coba belajar gitu, di Google itu free. Astrologi kalkulator itu free, coba cek. Okay. Di sini wisdom, remove obstacle, balance, life, intuition. Jadi nanti akan lebih balance lagi. Kamu akan sangat ngikutin intuisi dirimu. Nah, ini yang akan kayak membantu manifestasi dari apa-apa yang kamu mimpikan atau imajinasikan. Kan biasa kita suka menggambarkan sesuatu.
Nah, intuisi kita akan ngarahin kita. Jadi, tanamin dulu nih gambaran dirimu di masa depan kayak gimana, nanti intuisi yang akan nge-guide kamu. Trust the magic of new beginning. Nanti awal mula baru, percayalah akan awal mula baru. Your rare soul. Kamu adalah jiwa-jiwa yang unik, embracing. What can you let go of right now to set yourself free? Apa yang bisa kamu lepasin saat ini untuk ngebebasin diri kamu? So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tab lanjut dibuatkan secara personal dengan tema yang seperti ini, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja apa yang Tuhan ingin kamu dapatkan saat ini. Semesta ingin kamu menerima ini dengan lapang dada, dengan bahagia. So the Knight of Wands sama Four of Wands. Sini ada very strong di fire energi ya, Aries, Leo, Sagittarius, Check, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke. Kalau aku lihat ini komitmen pertama. Nah, konsep komitmen itu bukan hanya soal percintaan, ini juga ada komitmen soal pekerjaan. Contoh misalnya kamu kemarin malas-malasan di bisnis gitu. Tiba-tiba ada semangat yang luar biasa, akhirnya intens untuk fokus ke bisnis. Contoh gitu. Jadi berkomitmen lagi. Cuman overall, apapun yang kamu fokusin itu hasilnya bisa diselebrasikan. Jadi, apa yang semesta ingin kamu dapatkan adalah kebahagiaan hasil dari apa yang kamu usahakan. Four of Wands itu adalah konsep selebrasi, bersenang-senang, perayaan. Nah, simpelnya di sini beberapa di kalian akan ada sebuah perayaan mungkin di keluarga gitu. Ada yang menikah, ada yang kelahiran gitu, atau di lingkungan pertemanan kalian ada yang menikah, ngadain pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, apapun itu. Dari Four of Wands itu melambangkan ini waktunya buat kamu attending, hadiri, dan menikmati gitu. Di situ ada energi yang bagus untuk bisa balancing energi kamu, bisa menginspirasi diri kamu lebih lagi lah ibaratkan. Jadi dari yang The Knight of Wands sampaikan, ini lebih seperti kayak perubahan mindset ya. Dimana yang tadinya mungkin kalau soal tanggung jawab kehidupan tuh kayak berat gitu, aduh capek jadi dewasa gitu, beban dan segala macam, nanti dapat inspirasi soal menikmati itu. Jadi yang tadinya tanggung jawab kamu anggap beban, jadi sesuatu yang ringan, jadi sesuatu yang menggembirakan gitu. Jadi simpelnya adalah kamu dikasih kesempatan untuk menikmati apa yang kamu lakukan. Jadi happy, ngelakuin apa aja happy, bangun tidur happy, kerja happy gitu, temenan happy gitu. Jadi lebih relax, lebih santai. Jadi mampu untuk punya passion dengan apapun yang kamu lakukan gitu. And then di sini aku bakalan lihat ada Judgment, ada The Seven of Pentacles sama The Sun sih. Ini adalah konsep kebahagiaan yang ibaratkan kayak hal yang ringan-ringan lah gitu. Jadi a lot of things that will make you happy itu bakalan muncul bertubi-tubi gitu. Jadi mungkin contoh misalnya gini, ada yang ngasih kamu makanan favorit, ada yang ngirimin makanan favorit nih, bangun tidur enak banget makan makanan yang kamu suka. Terus kamu jalan keluar, ada yang nyapa, yang komplimen diri kamu, memuji dirimu gitu. Terus hewan sama teman-teman dapat berita yang menyenangkan. Jadi ada satu momen dimana kayak semesta ngasih sinyal banyak happiness loh dalam hidup gitu, banyak kebahagiaan loh dalam hidup gitu. Jadi di sini kalau aku lihat lebih bisa membuka tangan untuk ngikutin alur semesta atau menerima apa yang semesta kasih. Walaupun hal-hal yang dikasih mungkin dianggap sepele gitu. Karena ini akan bertujuan ngarahin kamu ke panggilan jiwamu gitu. Jadi yang Tuhan ingin kamu dapatkan adalah kamu ngikutin panggilan jiwamu gitu. Karena di sini ada Judgment di mana kamu akan bisa
menghadapi atau bisa memenuhi lah, ibaratkan emang tujuan kamu dalam hidup ini apa, nanti bisa memahami kenapa kamu ada di keluarga kamu, kenapa kamu ada di sekitaran teman-teman kamu gitu, kenapa kamu mengerjakan apa yang kamu lakukan gitu, nanti dapat validasi dari semesta. And then the Seven of Pentacles ini ngomongin soal hasil dari kesabaran. Cuman memang kalau pesan simple ya, kalau Seven of Pentacles itu kayak kita nanam buah, let's say kayak kita menanam bibit apel. Hasilnya kan tidak semalam ya gitu, mungkin tumbuh di 1 minggu cuma sekuncup doang gitu. Cuman untuk jadi pohon apel juga butuh proses, bisa setahun gak sih gitu. Nah, pohon apel bisa tumbuh juga ada musimnya gitu. Jadi ada momentum dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kamu membandingkan progresnya kamu, tumbuhnya kamu sama orang lain. Itu kayak sesuatu yang tidak masuk akal gitu, karena setiap orang aja isi kepalanya beda-beda gitu, privilege-nya beda-beda, keberuntungannya beda-beda, sidik jarinya beda-beda, pemahamannya beda-beda, kepuasannya beda-beda gitu. Jadi kamu bentuk sendiri gitu. Jadi jangan sampai mengecilkan diri kamu atau mengotak-otakan diri kamu agar sama yang lain, padahal kamu beda gitu. Happiness ini waktunya buat manja-manja sebenarnya. Jadi nikmatin aja. Jadi manja-manja bukan sama orang tua aja, coba manja-manja sama semesta gitu. Kalau saran diri aku, kalau ada fase kayak gini, banyak-banyak untuk berkomunikasi sama yang di atas, ngobrol gitu. Entah itu sambil ibadah gitu, berkeluh kesah atau bersyukur dulu, berterima kasih dulu. Terus ada apa dalam hidup kamu, kayak kamu curhat dan apa yang kamu inginkan dalam kehidupan gitu. Ini energinya sama kayak anak kecil. Bayangkan semesta itu orang tuamu, anak kamu kayak anaknya gitu. Mau minta ini, minta itu. Semesta itu bisa segalanya gitu, bisa memenuhi apapun gitu, tidak punya limit apapun. Jadi let's say kayak kamu mau minta pertemanan yang tulus gitu, nanti akan diwujudkan. Minta bareng-bareng gitu, bisa dimanifestasikan. Jadi lebih tadi, tapi naikkan vibrasi dulu di fase kondisi yang happy, oke? Di sini juga ada energi Libra, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada dogs, ini ada kesetiaan kalau aku lihat. Jadi mungkin lingkungan sosial bukan hanya kayak memperluas jaringan koneksi ya, buat bisnis, buat benefit, keuntungan materi, enggak. Tapi yang lebih seperti ketemu sama sahabat-sahabat gitu. Jadi kamu akan punya sahabat-sahabat yang kamu bakalan make sure, oke, mereka adalah orang-orang yang sangat supportive gitu. Keunikan diri sendiri, embracing. Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. Jadi ngelihat keadaan seada-adanya. Kalau see the situation dengan seada-adanya, atau ya it is what it is, ibaratkan gitu. Kayak kamu ngelihat ada bola warna biru, well itu bola warna biru gitu. Jangan overthinking, oh itu birunya cuma pantulan cahaya gitu, karena ini karena itu. Enggak, kamu punya kekuatan pikiran yang luar biasa. Kamu bisa menilai situasi. Kadang-kadang orang yang kayak gini empatinya juga tinggi. Nah biasanya kalau galaunya terlalu, intuisinya itu akan tertutup kabut sama si kegalauan. And then itu bakalan jadi bikin kamu bingung sendiri. Makanya suka denying gitu. Ini disaranin jangan denying. Kalau kamu ngelihat ada orang bohong, orang itu bohong gitu. Jangan dikasih alasan apa-apa. Kalau kamu bertemu sama sosok orang yang ini menyakitkan, menyedihkan, well dia menyakitkanmu dan menyedihkan dirimu gitu. Jadi jangan diberikan alasan apa-apa. Oh karena dia ada trauma masa lalu, ya so what? Mau ada orang punya trauma masa lalu, dia tidak berhak untuk menyakiti orang lain gitu. Jadi ini aplikasikan kemanapun. Aku ngasih contoh aja gitu. Jadi see the truth for what it is. Follow your intuition. Gunain intuisi. Lord Ganesh, infinite abundance. Obstacles are being removed. Spiritual support and connection are increasing. Jadi kalau aku lihat ini supportnya bukan hanya dari sahabat, teman-teman, tapi juga dari spirit guide. Nanti
dunia spiritual itu, dimensi spiritual itu luas banget gitu. Spirit guide kita tuh punya banyak koneksi. Nah, koneksinya diperluas lagi. Yang tadinya mau menghadapi situasi ada halangan-halangan, nanti halangannya akan diruntuhkan gitu karena koneksinya lebih lagi, kekuatannya lebih lagi. Di sini ada make a meal, coba prepare makanan yang sehat untuk dirimu sendiri. And then ground yourself. Grounding, jalan-jalan di tanah, nyeker di rumput atau di area yang hijau-hijau sambil nyeker, meditasi yang menyentuh dengan bumi, itu bisa ngebantu buat grounding atau terkoneksi sama alam gitu. Bikin makanan yang sehat, nutrisi ke diri sendiri juga penting, oke? Earth, wholeness, ini ada kepuasan materi yang akan terpenuhi. Jadi hadiah dari Tuhan untuk diri kamu adalah kepuasan materi gitu, yang akan terpenuhi. Anything that you need secara material things akan dipenuhi di sini. I surrender to the universe. Jadi ikhlasin semua sama semesta. The sun keluar 2 kali di sini. Ini ada energi the sun and then the sun. Mungkin ini literal. Coba berjemur. Jangan pas mataharinya teng banget ya. Jangan pas yang kayak jam 1, jam 12 siang itu teng banget loh mataharinya. Tapi mungkin matahari pagi. Kalau pakai soft lens atau contact lens, di remove dulu biar energi mataharinya masuk untuk membersihkan third eye kamu. Ini bisa membooster energi positif juga untuk dirimu sendiri gitu. Dan ini diminta untuk aktif di pagi atau siang hari. Ada willpower, kreativitas yang akan meningkat. Ini joy itu adalah konsep kepuasan, kebahagiaan. Orang di dalam kondisi yang lagi bahagia itu kan vibrasinya paling tinggi, dimana itu bisa memanifestasi banyak hal gitu. Jadi gunakan waktu kamu saat sebenarnya ini saran, when you ask something, kayak kamu minta sesuatu, coba minta pada saat fase kamu lagi happy-happynya gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga bantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa buka reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye! Halo my love. Ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja ya, apa yang Tuhan ingin kamu terima saat ini. Ini hadiah dari semesta. Ace of Swords, The Devil. Kalau aku ngeliat ini pleasure, hal-hal yang nikmat dalam kehidupan. Jadi yang semesta ingin kamu dapetin adalah hal-hal yang mungkin jatuhnya material things gitu. Jadi hal-hal yang bentuknya materi, entah itu barang-barang yang kamu pengen beli, kemampuan finansial yang lebih lagi gitu, atau obsesi dalam pekerjaan. Jadi kayak overwork atau bahkan kayak jadi workaholic kalau aku lihat, karena seneng banget sama pekerjaan kamu. Cuman di sini juga understanding. Pertama adalah kejujuran. Ini bisa kejujuran tentang dirimu sendiri, atau kebenaran tentang diri kamu sendiri, atau ada yang tidak dijujur sama dirimu selama ini, nanti ada kejujuran atau kebenaran. Ini ada sesuatu yang clear. Yang aku lihat dari Ace of Swords, ini akan balancing energi The Devil. Ace of Swords itu kayak konsep dimana moral, kejelasan itu jelas banget gitu. Jadi saat dihadapin sama The Devil, kamu tidak terlarut atau berlarut sama hal-hal yang jatuhnya akan jadi siklus yang toxic, karena moralnya cukup kuat. Jadi ini cukup bisa balance. Nah, pertahankan understanding dirimu. Mana yang baik, mana yang enggak. Yang penting itu aja. Prinsip pokoknya gini, don't lose yourself. Jangan kehilangan diri sendiri. Jangan sampai kamu kehilangan moral, jangan sampai kamu kehilangan jati diri sendiri gitu, untuk hal-hal yang nafsu dunia gitu, hal-hal yang memenuhi duniawi saja gitu, karena dikasih banyak nih saat ini nantinya hal-hal yang bentuknya duniawi.
Entah itu godaan-godaan, entah itu bentuknya kayak gift-gift, hadiah-hadiah dalam bentuk materi gitu. Nah, di sini belajar untuk buat batasan. Konsep puas kamu apa? Agar tidak kehilangan jati diri sendiri. Ini unik ya. Jadi ini adalah konsep yang berlebihan gitu. Jadi kalau the devil itu kayak money more money gitu. Kayak uang lebih uang ya dari apa yang kamu butuhkan. Tenaga lebih lagi. Nafsu juga lebih lagi. So, ini juga sebagai tanda buat kamu controlling itu gitu. Karena selain dikasih anugerah, tapi anugerah itu ada tesnya gitu. Ada ujian di anugerah tersebut. Makanya dibarengin sama Ace of Swords. Jadi kelebihan cara berpikir kamu, entah itu pemahaman kamu soal dunia atau spirituality, itu yang akan sangat kebantu. Jadi balancing gitu. Jadi diseimbangkan. Semesta ngasih kamu banyak nih bertubi-tubi. Let's say kayak materi brok gitu. Bertubi-tubi dem terus-terusan sampai awal-awal mungkin kamu agak bingung kok tiba-tiba banyak nih gitu, tapi lama-lama yaudah biasa gitu, banyak. Jangan lupa untuk keluarin, release juga gitu, untuk entah itu untuk charity, untuk bersedekah gitu, atau untuk membahagiakan orang lain. Jadi saat semesta kasih, jangan lupa untuk membagi juga gitu. Jadi energinya tetap clear. Oke, di sini ada energi Capricorn, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Ada energi Cancer sama energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Iya, konsep kesuksesan kalau aku lihat. Tadi ini kamu dikasih validasi Ace of Swords. Ini spesifik ada satu project baru yang akan kamu jalanin, dan project itu kayak gong banget lah gitu contohnya. Jadi entah itu pekerjaan baru, pekerjaan sampingan, atau project apapun itu gitu. Bisa karya seni atau kamu buat bisnis sendiri gitu. Ini kayak contoh kayak tiba-tiba viral, tiba-tiba kayak banyak orderan gitu. Jadi ada sesuatu hal yang kamu kerjakan di luar dari pekerjaan kamu yang sekarang, dan ini yang akan sangat menghasilkan sesuatu gitu. Karena kalau aku lihat ini juggling antara dua hal sekaligus, multitasking kalau aku lihat. Nah, energi di Chariot itu juga menandakan yang ngebawa kamu ke konsep kesuksesan bukan hanya apa yang kamu lakukan sekarang. Ini bisa saja ada sebuah ide yang akan datang. Jadi Tuhan ingin kamu dapetin ide ini gitu. Nah, saran dari aku, saat kamu punya ide, punya gambaran, entah itu kamu visualisasi gitu, atau kamu punya ide yang kamu kulik-kulik sendiri gitu, atau bahkan kamu punya business plan, apapun itu idenya, hasilkan gitu, jadikan itu nyata gitu. Jadi berarti itu memang jalan kamu untuk membuat atau mewujudkan si ide tersebut gitu. Jadi jangan disimpan aja. Boleh kita planning, tapi make sure kalau si ide tersebut harus dikeluarkan gitu. Jadi jangan berlarut-larut kayak disimpan idenya bertahun-tahun. Pasti ide tersebut akan cari orang lain untuk diwujudin gitu. Jadi ini harus ada actionnya gitu. And then kalau aku lihat balik lagi soal tahu mana yang baik mana yang enggak ya. Karena kalau kamu lihat di sini the Chariot-nya tuh jelas ada Sphinx 2 di sini di depannya. So it means sebenarnya simple. Kita itu perwujudan antara sisi positif dan negatif. Kita harus kenalin itu agar kita mampu untuk mengontrol si ujian-ujian ini gitu. Atau bahkan hal-hal yang kita anggap kepuasan soal kehidupan yang manis-manis. Tapi kita harus tahu limitnya kita juga gitu. Oke, ini udah terlalu manis, nggak bisa nih kalau aku terus-terusan makan yang manis-manis contohnya, atau konsumsi yang manis-manis, pasti akan jadi gula atau jadi diabetes dan segala macam. Itu contoh gitu, itu metafora. Jadi kadang-kadang kita suka terlena sama hal-hal yang bagus-bagus dalam kehidupan. Tapi kalau too much, itu juga akan jadi rugi gitu untuk diri sendiri. Harus tahu, aku nggak mau ngorbanin apa nih gitu, aku nggak mau kehilangan apa nih gitu. Oke? Ada blessing, ide kalau aku lihat sih ada ide cemerlang.
Entah itu kamu pekerja seni, entah ini kamu adalah pebisnis, entah ini kamu pekerja kantoran, ada sebuah inspirasi lah ibaratkan gitu. Mungkin belum banyak inspirasi ini diaplikasikan di orang-orang gitu, atau bahkan belum ada yang punya lah ibaratkan gitu. Coba di realize gitu. Ini blessing dari Tuhan, bentuknya seperti kayak ini ada informasi nih buat kamu gitu. Cuma kamu sebenarnya yang cocok buat ngelakuin ini gitu. Coba lakuin. Also di sini ada music, so mungkin beberapa dari kalian disaranin buat bikin musik, meluapkan emotion pakai lagu-lagu gitu. Cuman ini ada juga bentuk seperti art atau seni. Nah, mungkin beberapa dari kalian butuh healing lewat music juga. So, aku bakalan nanti lihat dari tambahannya ya. Kita move dulu ke oracle card yang lain. Kelima, ini adalah passion yang luar biasa. Major spiritual chains are unfolding. This is your chain to soar. Ini waktunya buat, ini kesempatan kamu buat mengepakkan sayapmu. Kamu tahu gak sih momentum dimana kalau kamu lihat peacock, burung apa namanya? Burung merak. Dia tuh saat banyak orang atau saat momentum memang lagi sorot banget, dia tuh menunjukkan keindahan, ya kan, kayak mekar gitu ekornya dia, sayapnya dia mekar gitu. So, orang-orang pada wah gitu, indah. Nah, ini waktunya itu gitu. Ini ada momentum dimana mungkin seperti kayak kamu bisa menunjukkan bakat kamu, bisa menunjukkan diri kamu seperti apa, ya tunjukin gitu. It's time for you to show the world. Waktunya buat nunjukin ke dunia who you are, siapa dirimu. Major spiritual change, dan ini juga ada perubahan di area spiritual nantinya gitu. Jadi dari kemarin spirit guide kamu kayak nunggu. Ini tugasnya spirit guide adalah melindungi kesuksesan dirimu gitu. Ayo bergerak dulu gitu, baru nanti dilindungi ibaratkan gitu. Serapis Bay, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Jadi dirimu sendiri. Coba bangkit dari kegelapan. Jadi jati diri sendiri. Temukan dirimu sendiri. Kalau ngerasa kayak lost dari kemarin, aku tersesat nih, tidak tahu diriku siapa gitu. Coba reminiscing about the past. Kenang-kenangan masa lalu itu pasti kan disimpan atau di handphone kan pasti. Entah itu kamu dengerin lagu masa-masa dulu, masa-masa kejayaan kamu gitu, masa-masa yang menginspirasi diri kamu, atau bahkan putar lagi gitu, entah itu memori masa lalu gitu, atau bahkan kamu scrolling lihat foto-foto masa lalu, itu yang akan mungkin ngebangkitin. Jadi menemukan jati diri sendiri. Kalau dari kemarin ngerasa lost, ini bisa dengan cara journaling gitu, atau bahkan kamu mau jadi apa, nanya ke diri sendiri, kamu mau jadi apa gitu. Ini ada aromaterapi. Ini akan sangat ngebantu juga ya buat progress healing kamu. Jadi sometimes gini, wewangian itu kan punya kenangan sebenarnya, ya nggak sih gitu. Contoh misalnya kamu semprotin parfum kayak zaman-zaman tahun 9 tahun sebelum sekarang contohnya, atau 10 tahun sebelum ini gitu. Kamu pakai parfum apa sih gitu. Coba semprotin, nanti akan nge-recall memori masa lalu. Dan aromaterapi coba pasang di rumah, itu akan sangat kebantu banget. Nourish your temple. Memberikan nutrisi ke diri sendiri, jiwa dan raga. Nutrisi untuk raga itu adalah makanan yang sehat, minum air putih gitu, konsumsi vitamin-vitamin. Untuk jiwa itu juga pelajaran-pelajaran soal kehidupan, obrolan-obrolan yang memuaskan hati gitu, ngobrolin hal-hal yang mengembangkan jiwamu contohnya. Terus atau bahkan kayak gini, baca-baca buku untuk perkembangan jiwa itu juga penting gitu. Jadi nourish your temple. Jadi your temple is your body.
itu harus bersih gitu. Jadi contoh misalnya dari kemarin, contoh ya, untuk beberapa ini ada yang kecantol banget nih gitu sama sosok seseorang, dan mungkin menyadari orang tersebut juga tidak baik ya untuk dirimu gitu, hempaskan. Jangan mengotori dirimu sendiri, ibaratkan jangan mengotori jalan kamu yang bersih ini gitu. Okay? You doing great, you deserve a star. Ini kamu sudah menjalani kehidupan ini dengan baik. Kamu berhak untuk mendapatkan pengakuan. Kamu berhak untuk mendapatkan bintang. I glow from within. Ini ada yang glowing dari dalam. Ada proteksi yang cukup besar. Ini powernya gede banget proteksinya. Releasing aja dulu. Lepasin hal-hal yang memang mengotori kehidupan kamu gitu, jiwa dan raga kamu. Buat resolusi masa depan yang jelas. Minta semesta dan spirit guide kamu untuk proteksi, minta Tuhan untuk proteksi gitu. Ini ada bentuk prosperity juga, kemakmuran. And then life itself is the most wonderful fairy tale. Jadi kehidupan pun kayak banyak dongeng-dongeng yang indah sebenarnya, asal kita mampu untuk percaya kalau memang ada keajaiban. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, see you next reading. Bye.